ketika saya berjalan ke Banggai Kepulauan, saya dialog dengan seorang pemuda, ketemu dengan orang tuanya, bahwa karena semangatnya untuk sekolah, adiknya itu dikorbankan sampai tidak lagi lanjut SMA-nya. Karena ibunya seorang janda, miskin, ya, tidak punya penghasilan tetap, secara potong bilang. Sementara kakaknya sudah terlanjur masuk kuliah. Di saat itu orang tuanya, bapaknya meninggal dunia. Maka tidak ada punya pilihan lain. Di rumahnya dulu, subscribe jam baca. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar semua? Alhamdulillah. Duduk Pak. Sehat. Ya semua. Oke. Pesan apa? Saya pesanan saja. Susu jahe. Seperti Ada biasa. toh? Susu Seperti jahe biasa, ya? ada. Oke, siap. Dari mana Pak? Ya, jalan-jalan. Jalan ngopi. Mau susu jahe ya. Kita dalam dingin-dingin begini kali mungkin kasih hangat-hangat perut dulu. Masya Allah. Kebetulan sekali nih Pak, Bapak datang ini. Banyak juga pertanyaan dari teman-teman. Ada yang mau diskusikan ini sama Bapak. Akhir-akhir ini kan saya, ada teman satu yang jualan sate di sebelah. Banyak kegelisahannya tuh orang ini soal orang sebagai pelaku UMKM kan. Barangkali terus bisa nanti Siap. kita sambil minum susu Oke, jahe. terima kasih. Tapi banyak kayak terus bisa cerita ini malam. kalau Insya Bapak ada Allah. waktu. Ya, dengan senang hati Insya Allah. Kita bisa saling belajar, saling berbagi pengalaman. Iya. Ya. Kan ya, karena Bapak kan punya pengalaman yang panjang dalam bidang usaha kan. Ya, tidak juga lah. Jadi kayaknya kita perlu banyak belajar ya, perlu banyak curi ilmu Sama-sama kita belajar ini. Kanda, kita panggilnya bingung sebenarnya. Sudah, kita santai saja. Iya, Supaya lebih akrab saya dong. Panggil ke Kanda saja, apa? Kanda Karena- Samiun atau Kanda Miun kan? Ya, karena ini banyak peranan soalnya kan di Kabupaten Banggai kalau saya perhatikan sebagai pedagang, sebagai ustadz, sebagai imam, ya kan ada aktif di organisasi. Jadi kadang kita mau nyapa, kadang ustadz, kadang pak, kadang Kanda. Kalau Kanda sendiri sebenarnya nyamannya dipanggil siapa? Karena kita lagi suara santai begini. Nah, Artinya lebih enak itu panggil saya Kanda Miun saja. Kanda Miun, Atau ya. Samiun lah. Ya. Kalau saya kadang- nyamannya bagaimana lah? kadang Kita santai saja, terus terlalu formal-formal kan? Yoi. Ya. Jadi terima kasih Kanda sudah datang di sini. Siap. Di area orang kopdar di sini, perihal daerah. Rupanya juga ada minuman luar biasa ini. Masya Allah. Sesuai dengan udara malam ini, agak dingin ini. Tapi kayaknya kurang jahe itu Kanda. Tidak? Cukup. Mantap. Oke. Halo Put. Duduk Put. Ya, Pesan apa? Ya, mari Mbak. Opa, Ya. Gimana kabar? Putri pesan apa? dari pesan kopi susu Rera. Kopi susu Rere ya. Oke. Bro, kopi susu Rere ya. Halo, Ya, Pak. halo juga Ibu. Adek ya? Ya. Sorry. Kayak ini. Cemilan sambil menunggu. Kayak Mbak. Kanda, Iya. kenalkan ini. Pelanggannya Rea Siap, Dinda. Putri, Wakil Ketua BPM ya, Ya, di Universitas Tompotika Luwu. ya, Oh, mahasiswa Untika ya? ya. Dia juga ini banyak, biasanya kalau nongkrong di Rea banyak hal-hal yang terus diskusikan sama-sama soal daerah, soal kepemudaan, sama bagaimana mahasiswa hari ini dan bagaimana kita orang ini yang so lulus. Ya. Bagaimana Putri? So kenal sama Kandaku ini? Kebetulan Bapak calon wakil, caleg ya. Insya Allah, Oh, caleg DPD Provinsi. provinsi. Kebetulan dari Partai Demokrat. Ini agak identitasnya jelas ini. Iya. Oh iya Pak, ada yang saya tanya. Ini soal gimana upayanya Bapak untuk bersama ini mendorong UMKM di Kabupaten Banggai ini agar bisa bersaing dengan subsidi yang ada.
UMKM ya. Ya. Kalau bicara UMKM. Ini kalau bicara UMKM ini kayak menarik ini UMKM ini. Ya saya nggak ya, kebetulan juga memang saya sangat perhatian, sangat peduli dengan UMKM Kabupaten Banggai, dan saya lihat bahwa kondisi hari ini UMKM di Kabupaten Banggai ini tumbuh majemuk, terutama di kalangan para pemuda. Saya melihat pemuda-pemuda begitu kreatif, ya, mampu menciptakan berbagai macam lapangan pekerjaan di bidang UMKM ini. Tinggal kemudian bagaimana pemerintah ya, memberikan support yang maksimal agar kemudian UMKM ini tidak tumbuh kemudian dia pun layu begitu saja tanpa ada follow up dari pemerintah. Saya kira hari ini pemerintah cukup perhatian terhadap UMKM, lihat dinas koperasi. Ya. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin kita di Kabupaten Banggai hari ini ya, cukup baiklah untuk Kabupaten Banggai dalam hal mensupport. Tinggal kemudian bagaimana UMKM ini mampu bertahan di tengah-tengah begitu banyaknya gempuran-gempuran dari usaha-usaha lainnya. Saya kira itu yang paling menarik. Tapi sebelum tolong tanya soal pemerintah, bagaimana pemerintah memandang UMKM? Dan saya mau tanya, Bapak itu memandang kita ini seperti apa? Seberapa penting UMKM buat daerah sebenarnya? Ya. Kan kita harus sebelum melakukan kan kita harus paham tentang fungsinya kita kan. Kita ini sama-sama pemuda yang ingin berguna buat daerah kan. Cocok ya. Nah, apakah ini ada sumbangsi tidak orang ini sebagai pelaku UMKM gitu? Justru kalau kita mau berbicara hari ini, ya, kasus kemarin ketika terjadi COVID ya, begitu banyaknya usaha-usaha makro yang tumbang akibat tidak mampu lagi membiayai usahanya sendiri. Justru kalau kita berbicara hari ini, data paling terbesar, ya, sumbangsi terbesar terhadap ekonomi bangsa kita dari UMKM, ya, dari koperasi hari ini. Ya. Kita bicara secara global, secara nasional. Apalagi kita bicara ke daerah hari ini. Ya. UMKM ini mampu menciptakan lapangan kerja kemudian adik-adik kita, mahasiswa-mahasiswa yang selesai kuliah, ya tentu yang berpikir kita ini kan tidak harus semata-mata memikirkan untuk menjadi PNS ya. Ya. Tapi bagaimana kemudian kita mampu berkreasi, dan ini adalah karakter pemuda. Ya. Saya lihat senang, saya lihat adik-adik hari ini. Ya, luar biasa kita punya adik-adik hari ini di mana-mana mereka. Ya. Kita ke Lalong sana kita lihat hampir semua didominasi oleh para pemuda. Nah ini luar biasa ini. Nah, tapi itu kalau itu bagus tidak ketika tren pemuda ini melakukan giat usaha, Ya. perdagangan misalkan, itu trennya positif atau tidak? Atau jangan-jangan kenapa akhirnya pemuda berusaha buat UMKM, buat usaha mikro, karena ternyata lapangan kerja yang kurang di Kabupaten Banggai misalkan, ingin kerja di salah satu instansi ataupun perusahaan tapi peluangnya tidak ada, sampai akhirnya teman-teman yang pulang dari rantau mungkin atau mungkin yang ada di sini kuliah bingung mau jadi apa, akhirnya melakukan itu. Kira-kira gimana itu? Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saya punya adik-adik generasi muda ya, kita tidak boleh membatasi bahwa ruang kerja itu hanya pada perusahaan dan ASN ya. Justru dengan pola-pola seperti ini luar biasa ini. Ya, artinya bahwa ini menandakan bahwa ilmu yang kita dapatkan itu kita bisa amalkan dalam bentuk kreasi-kreasi kita. Ya. Dan ini sangat positif. Ya. Tinggal kemudian hari ini, bagaimana pemerintah daerah mampu memfasilitasi kreasi-kreasi anak muda hari ini. Karena apa? Dengan begitu banyaknya alumni-alumni perguruan tinggi, ya, sementara lapangan pekerjaan di mana kita kenal begitu terbatas, tentu ide yang muncul adalah seperti hari ini yang kita lihat. Generasi muda kita tidak bergantung kepada pemerintah, tapi mereka menunjukkan kemandirian mereka. Dan ini adalah indikasi bahwa itu muda berhasil dalam pendidikannya. Oke. Tapi kan ada salah satu yang jadi cambuknya saya waktu itu di semester akhir kuliah. Dibilang saya dapat bukan dari materi kuliah tapi dari luar malah. Ada lupa saya sorry soalnya agama soalnya. Saya kalau salah mohon maaf ini. Ada yang dibilang sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Waktu itu saya bingung kan. Saya kuliah di Sospol waktu itu, jurusan HI. Saya pulang mau jadi apa? Ilmu saya mau dibuat apa ketika pulang gitu kan? Saya bisa apa buat daerah? Baik. Ini sepertinya yang Adinda pikirkan ini juga persis seperti yang saya pikirkan awalnya. Oke. Nah, kita juga punya background yang sama. Saya juga kemarin meninggalkan untuk ke sekolah, untuk kuliah. Bahkan background saya itu harusnya menjadi seorang pendidik. Karena saya punya SMA itu ya PGA, Pendidikan Guru Agama.
Kemudian saya memberikan ke perguruan tinggi IAIN, saya ambil fakultas tarbiyah, keguruan. Iya. Ya, notabene-nya kan harus menjadi seorang guru. Iya. Tapi kemudian justru 360 derajat berubah saya punya ini. Yang tadinya dari keguruan kok tiba-tiba masuk ke ekonom. Ya, saya menjadi seorang awalnya bankir ya, pernah jadi pegawai bank ya. Iya. Kemudian saya tinggalkan bank itu, saya menjadi seorang pedagang. Oh iya, ada Ya. tahun di BRI waktu itu. Saya 5 tahun di BRI, Iya. menjadi bagian tenaga kredit usaha tani. Kemudian saya berpikir ini nggak cocok dengan saya punya ya, disiplin ilmu. Tapi kemudian saya berpikir kalau saya mau terpaku dari disiplin ilmu untuk mencari kehidupan ini, maka bagaimana kita bisa bersaing dengan begitu banyak orang sementara lapangan kerja terbatas. Iya. Akhirnya saya memilih terjun ke dunia dagang. Ya, kita lihat seperti hari di belakang saya ini luar biasa ini. Kenapa Ya. dagang waktu itu? Ya. Kenapa dagang? Iya. Ya, salah satu hal yang membuat saya tertarik dengan dagang itu adalah bahwa kemandirian. Oke. Ya. Kemandirian dan mungkin memang ada semacam bakat yang terpandang dalam hati saya. Oke. Bos itu dagang. Kan beda juga sama basic keilmuan kan? Tapi pada akhirnya ilmu itu bermanfaat juga. Oke. Ya. Artinya Dimananya? tidak dimanapun kita berada, ilmu itu bisa bermanfaat. Oke. Kayak Dinda tuh, Yoi. hubungan internasional tentu ya membangun komunikasi dan sebagainya itu kan ilmu yang luar biasa itu. Kayak Ya, Dinda Putri Siap. juga ini dari Fakultas Kesehatan Masyarakat kan? FKM ya. Ya. Itu tujuannya apa itu? Kira-kira apakah Trowin harus sehat satu Kabupaten Banggai? Kalau Canda. di FKM itu kayak kita lah lebih ke mencegah, Ya. mencegah kayak COVID kemarin. Oke. Ya. Nah, kita lebih ke situ. Beda dengan perawat, kalau perawat kan perawat orang yang sakit. Kalau Ya. kita itu mencegah sebelum sakit dan Oke. dan tetap menyehatkan orang yang sehat gitu. Ada keresahan-keresahan anak-anak FKM, Kenapa? keresahan-keresahan sebagai mahasiswa FKM di Luwuk yang mungkin bisa dititipkan sama Ya. kakanda kita kan? Karena kebetulan kakanda mencalonkan diri sebagai calon anggota, calon legislatif ya, Dan legislatifnya. DPRD Provinsi Ya. Sulawesi Tengah. Siapa tahu ada mungkin dari teman-teman mahasiswa dari FKM apa kira-kira keresahan yang mungkin bisa dicarikan solusi sama kakanda. Oh iya, untuk tentang ini pencegahan stunting kan masih banyak itu di beberapa kayak kurangnya gizi bagi anak dari mulai kelas balita gitu Pak. Itu gimana untuk kan dulu untuk bisa mengurangi stunting itu Iya. gimana ya dalam kalau pemerintah menanggapinya bagaimana? Kan ada concern di situ juga. Eh? Ada concern di kesehatannya pemuda, kesehatannya masyarakat. Ada concern di situ juga. Kalau saya begini, kita sebagai seorang caleg ya, yang tentu masuk ke dunia politik, maka tentu kita juga harus melihat semua aspek. Ya, bukan berarti kemudian kita harus ahli, tapi paling tidak kita punya perhatian ke situ. Ya, kan, ya, karena dari situlah kemudian kita mencoba untuk bekerja sama kelak di eksekutif. Ya. Karena itu pasti ada wewenangnya, ada tupoksi masing-masing. Ya. Ini yang harus kita dudukan sehingga apa? Kalau kita tidak mau masuk, tidak memahami semua persoalan, tidak ingin belajar semua persoalan, maka ini akan sulit nanti kita, namanya kita wakil rakyat kan. Tentu kita harus, bukan harus ahli ya, segala itu, tapi paling tidak kita bisa memahami, ya. Sehingga kemudian ketika pengalaman-pengalaman kita dapatkan, kita bisa menyampaikan kepada eksekutif untuk merealisasikan apa yang menjadi program utama tadi itu stunting misalnya. Saya kira kita Kabupaten Banggai kan kemarin sempat mendapat pendidikan sebagai kota terbaik dalam hal penanganan stunting. Nah ini yang harus kita pertahankan. Nah, di provinsi tentu lebih luas lagi dia penjangkauannya. Karena sudah akan berbicara karena kami di Dapil 4, Banggai Bersaudara, tentu kita harus mampu merambah sampai ke wilayah-wilayah terjauh Kabupaten Banggai, Kepulauan sana, dan Banggai Laut. Ini menarik, Saya kira ini itu. menarik. Kanda, jadi saya penasaran sebenarnya sama Kanda. Kenapa akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi? Ya. Ya kan? Kan kemarin di Lalong, Kabupaten, kan? ya. Yang saya pertanyakan itu, yang ingin jadi penasarannya saya itu, kenapa harus ke Provinsi? Kurangkah? Harus ke Provinsi kah baru bisa menolong kita-kita? Baik. Gitu. Ya. Karena kan ada satu sebelum saya
lulus waktu itu, saya tertarik sama satu filsuf, Albert Camus namanya, dia filsuf eksistensialis. Dia bilang salah satu kebijakan yang rasional adalah kebijakan yang lahir dari kedekatan dengan realita. Iya. Oke? Ya oke, sepakat. Artinya, ketika kan ada di provinsi, berarti di Palu, berkantornya di Palu. Iya. Kan akan jarang lihat tong-tong yang ada di Lukin, gitu. Berarti akan jauh dari realita itu. Kenapa akhirnya ke Palu gitu? Ini menarik lagi. Cuma ini agak bapak harus seperti apa ya? Tapi apa? Ini karena beberapa hari ini Banyak yang cuaca bicara mungkin kayaknya bagus karena. ya. Jadi ini sangat menarik ini. Lagi-lagi bilang ini asik kalau kita bahas ini. Jadi kenapa satu provinsi? Kenapa tidak kabupaten saja? Iya. Ya. Lebih dekat dengan Jadi saya ingin sampaikan sedikit histori. Ya, pertama, awalnya saya ini orang yang tidak terlalu tertarik dengan dunia politik sebenarnya. Saya lebih fokus intens ke usaha saya. Tetapi karena masyarakat yang menginginkan saya harus maju ke DPRD, ya maka saya tidak punya pilihan. Karena ini adalah harapan. Iya. Kita tidak boleh mengecewakan masyarakat ketika mereka berharap pada kita. Oke. Kemudian saya melihat luar biasa politik manfaatnya. Nah, pada akhirnya pun ketika kemarin saya harus mundur dari DPD Banggai, Iya. itu juga lagi-lagi masyarakat meminta saya maju ke provinsi. Iya. Nah, pertanyaannya tadi, saya tertarik. Kan provinsi jauh. Iya. Di kabupaten ini kan kita bisa banyak memberikan manfaat. Iya. Ingat, dimanapun kita berada, manfaat itu selalu ada. Tinggal tergantung motivasi kita, kemauan kita. Nah, kalau Palu, itu kan paling kita di Palu itu berapa lama? Di luar sidang, kita di Palu. Saat-saat sidang, kita di Palu. Oke. Di luar itu, kita harus hadir ke konstituen. Dan itu menjadi salah satu keinginan saya. Oke. Ya, Luwuk ini bukan tempat yang jauh dari Palu. Iya. Kita bisa PP kalau pakai dengan, Oke. ya, Kalau begitu, apa yang ada di pikirannya Kanda yang ingin Kanda bawa di Palu ya. untuk Kabupaten Tiga Bersaudara tadi, Banggai Bersaudara? Bangga bersaudara. Iya. Ya. Apa yang Kanda pikirkan ke depan? Banggai Bersaudara ini ada di mana ketika Kanda menjabat sebagai anggota DPRD provinsi? Saya masuk poin-poinnya saja ya. Oke. Saya kira kita semua sama. Semua caleg akan mengatakan bahwa ketika kita ke DPRD Banggai, mungkin DPRD Dapil kota maupun provinsi, saya kira bahasa yang umum adalah kita ingin mengabdi, kan begitu? Iya. Ini saya kira sudah bahasa lazim. Iya. Tetapi bagi saya, ya, pengabdian itu sangat luas maknanya. Sangat-sangat luas maknanya. Kita tidak boleh hanya terpaku kepada regulasi. Ya, tanda kutip misalnya pengabdian itu hanya semata-mata karena lewat jalur aspirasi ya. Mungkin seperti itu yang kita kenal ya. Iya. Tapi kemudian bagaimana kita menciptakan ruang-ruang yang terbuka buat publik, buat rakyat kita. Oke. Apa yang saya pikirkan ketika ke provinsi? Satu, Banggai Bersaudara ini sangat luas. Ya. Saya kemarin sempat berjalan ke beberapa tempat yang jauh. Saya melihat bahwa ketimpangan-ketimpangan sosial itu masih ada, kelihatan sekali. Kayak bagaimana Kanda? Misalnya, ketimpangan sosial, masalah jalan. Oke. Itu kedua, masalah sarana-sarana pendukung usaha masyarakat kecil. Ya. Kalau dia nelayan, kita lihat bagaimana. Ya, saya bahkan ada pernah menemukan beberapa desa yang mengatakan mereka sama sekali belum dapat sentuhan oleh provinsi dan kabupaten. Wallahu alam ini apakah ini hanya sebatas mereka menyembunyikan kebenaran data atau tapi setelah saya audiens mereka mengatakan betul Pak. Tersentuh dalam bentuk bagaimana? Sentuhan misalnya ketika mereka penelayan. Tentu kan apa yang kita tahu. Kalau sudah nelayan tentu berbicara masalah alat penangkapan ikan. Ya. Oke, saya kira ini bagian daripada ya. Oke, ini saya kira bagian daripada bokil ya. Iya. Sudah itu sudah. Saya yakin insya Allah semua anggota pasti berpikir seperti itu. Oke. Tetapi ada hal lain yang saya lihat Ya. yang lebih unik. Nah, kita ini kan sama-sama pernah merantau ya. Iya. Pernah merantau toh? Pernah. Meninggalkan Luwuk untuk Pernah untuk kuliah. Kuliah. Ya. Tentu kita yang pernah merantau ini punya pengalaman yang berbeda-beda. Ya. Bagi mereka yang merantau dengan basic orang tua yang mapan, itu pasti dia akan enjoy ketika melaksanakan kuliah. Ya. Karena semua fasilitas Dilengkapi. terpenuhi. Iya. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa di Bali ini ada banyak mahasiswa-mahasiswa kita yang ada di Palu sana. Itu mungkin mereka hanya ke sana dengan modal semangat. Iya. Banyak. Mereka meninggalkan keluarga mereka ini dalam keadaan tidak berpunya. Iya. Nah, kemarin saya dapat kasus. Ketika saya berjalan ke Banggai Kepulauan, Iya. saya dialog dengan seorang pemuda, ketemu dengan orang tuanya, bahwa karena semangatnya untuk sekolah,
adiknya itu dikorbankan sampai tidak lagi lanjut SMA-nya. Karena ibunya seorang janda, miskin, ya, tidak punya penghasilan tetap, secara potong bilang. Ya. Sementara kakaknya sudah terlanjur masuk kuliah. Ya. Di saat itu orang tuanya, bapaknya meninggal dunia. Maka tidak ada punya pilihan lain, kuliahnya berlanjut dan adiknya mengalah untuk tidak lanjut SMA-nya. Wah. Ini yang saya pikirkan. Oke. Bagaimana caranya kemudian pemerintah daerah dan provinsi ya, mencari solusi agar mahasiswa seperti ini itu mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Oke. Tentu harus ada pendataan. Ya. Saya kira begitu. Berarti karena memikirkan kayak sejenis beasiswa mungkin. Seperti itulah. Ya. Tapi kan untuk beasiswa, kayak misalkan karena memberikan beasiswa, kalau Kanda sendiri yang melihat, Ya. ya kan, akan susah menjangkau beberapa orang yang butuh, karena yang butuh banyak. Ya. Berapa keluarga tidak mampu di Kabupaten Banggai misalkan, ada berapa yang layak untuk diberikan beasiswa pendidikan gitu kan? Kalau Kanda sendiri kan apa rasional untuk memenuhi itu semua gitu? Saya kira begini, kita tidak akan mampu menyenangkan semua orang. Ya. Itu prinsip dalam hidup ini, bahwa kita tidak akan mampu menyenangkan semua orang. Oke. Tapi paling tidak kita mampu menyenangkan beberapa orang sesuai kemampuan kita. Oke. Lebih baik berbuat sedikit daripada tidak berbuat sama sekali. Artinya berarti Kanda juga konsen sama selain masalah ekonomi tadi, Masalah pendidikan. pendidikan. Nah, ekonominya ini Kanda bisa apa untuk kita yang meningkatkan ekonomi? Karena kita dengar kemarin kan UMKM. beberapa teman juga, teman yang di sebelah juga Ya. menjual sate itu, Ya. ada curhat kemarin dia bilang kayaknya susah ini sate, kayak laku cuman sekian gitu kan, kayak daya belinya masyarakat kota menurun gitu. Jadi omsetnya menurun juga akhirnya. Nah, itu kira-kira apa yang bisa dilakukan gitu? Sebagai dilakukan pemerintah untuk menolong orang-orang ini yang omsetnya mulai turun gitu. Jadi ini kalau berbicara omset ini kita sama-sama pedagang juga. Ya. Saya juga pedagang. Alhamdulillah saya menekuni usia dagang ini sejak di tahun 2001. Ya. Fluktuatif dalam bidang perdagangan itu adalah suatu hal yang keniscayaan. Ya. Ya. Karena tidak akan mungkin omset kita itu akan selalu Up. up. Kita boleh jadi dia akan bermain Iya. fluktuatif. Ya. Tentu ini juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi khususnya daerah dan secara global nasional. Oke. Ya. Artinya satu hal yang perlu kita tangkap dalam ketika kita mau berusaha. Pertama, memang peran pemerintah harus aktif. Ya. Artinya membuka ruang-ruang usaha itu bagi pengusaha-pengusaha kecil. Dalam hal ini mungkin ya ada sebagian orang yang mungkin terkendala permodalan. Oke. Nah, hari ini kan alhamdulillah kemarin sempat kita dengar bahwa koperasi memberikan modal kepada usaha-usaha kecil. Ya, bantuan permodalan ala kadarnya. Tetapi bagi kita yang hari ini sudah terjun menekuni usaha-usaha kecil ya, Ya. saya hanya menitip pesan bahwa keberhasilan seorang pengusaha kecil itu tergantung kepada semangatnya dan kesabaran. Oke. Ya, karena tidak selamanya laut itu pasang dan tidak selamanya laut itu surut. Dia akan melalui namanya pasang surut. Ketika dia surut, kita bersabar. Ketika dia semangat, kita pandai-pandai memanage keuangan kita. Itu nasihat buat pengusaha ya, Yoi. usaha-usaha kecil ya. Nasihat yang bagus. Jadi, panjang. yoi. Minum dulu. Oke, terima kasih. Iya, so agak kering juga leher ini. Panjang penjelasan. Saya menang banyak kalau karena belum minum kan. Saya dapat ilmu banyak. Karena haus. Oh iya. Nah, ada itu beberapa hasil diskusi teman-teman yang bilang bahwa Kabupaten Banggai masih bergantung pada PNS. Ya, Artinya ketika tanggal tua PNS belum gajian, ekonomi di bawah pun terpengaruh. terpengaruh. Iya. Ada solusi tidak buat itu? Apakah memang kita selamanya akan bergantung pada APBN, APBD? APBD ya. Iya. Terhadap gaji? Ada Putri, coba Putri. Atau mungkin ya, coba ya. Kita diskusi santai saja ini. Yoi. Ya, kita tidak bermaksud menggurui, tapi sama-sama kita Yoi. berbagi pengalaman saja ya. Kebetulan saya memang mau belajar kan. Bagi itu siap. Ini Pak kan Pak sekarang masih anggota DPR. Saya sejak tanggal 18 Juli kemarin sudah PAW. Ya. Kan Bapak sudah pernah jadi anggota DPR. Iya. Apa
selama Bapak menjabat di anggota DPRD Kabupaten Banggai yang sudah dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Banggai? Kalau ini pertanyaannya, saya hanya akan menjawab bahwa DPR tidak mampu melahirkan sebuah kebijakan ya. Ini dulu yang kita perlu pahami, bahwa kebijakan itu ada pada eksekutif. DPR itu hanya mampu melahirkan usulan-usulan, apa itu dalam bentuk perda yang kemudian akan direalisasikan menjadi sebuah raperda, menjadi sebuah perda. Tetapi paling tidak bahwa yang menarik untuk kita lakukan itu adalah bagaimana memberikan edukasi politik buat masyarakat. Saya kira ini sangat penting, karena ini akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang bisa menguntungkan rakyat kalau kemudian rakyat sendiri paham akan politik itu. Ya, saya kira Pak. Jadi saya lebih banyak memberikan edukasi politik buat masyarakat. Saya rasa ini orang bercerita 40 menit ini. Nah, Cuma orang dua yang kayak dikasih privilege untuk bertanya. Padahal di sini ada teman-teman lain Ya. peserta Kopdar. Toh, kalau teman-teman mau bertanya, orang boleh buka sekarang. ya, kita bincang-bincang saja ya, santai sini. Iya, mungkin ada. Iya. Ada juga mungkin yang live di Instagram pertanyaan. Ya. Karena kalau saya yang terus yang bertanya, saya yang menang banyak. Pertanyaannya kamu tidak dijawabkan. Ada dari Mas Nanda? Dilanya Pancasila? Tadi bilang mau bertanya, ada yang mau disiapkan buat Kakanda Ustad? Tuh. Iya, siap. Mic. Santai saja nih, Pak. Mic, pakai mic. Saya mau bertanya Pak, kan dari Bapak tadi sudah bicara tentang UMKM, mungkin bagaimana cara perkembangan UMKM di Lok Banggai. Yang saya tanyakan Pak, selama Bapak menjabat sebagai anggota Dewan Kabupaten, Iya. langkah apa yang sudah Bapak lakukan untuk UMKM Pak selama Bapak menjabat kemarin mungkin? Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya ingin menyampaikan kemarin bahwa 4 tahun saya di DPR itu kebijakan-kebijakan, sekali lagi bahwa itu adalah kebijakan kolektif ya, karena kita tahu bahwa kolektif kolegial itu menjadi sebuah simbol DPRD. Kaitannya dengan kebijakan-kebijakan, saya kira kalau untuk UMKM ya, sekali lagi alhamdulillah basic saya ini seorang pedagang ya. Jadi saya memang lebih senang kepada bagaimana kemudian kita mampu memberikan ruang-ruang kepada generasi muda dan siapa saja yang mau berusaha. Ya. Alhamdulillah, kalau di DPR, ya, istilahnya kalau bisa UMKM, tanpa DPR juga saya sudah mencoba untuk memberikan ruang kepada teman-teman UMKM. Ya. Kurang lebih ada ratusan saya punya sayap-sayap bisnis. Itu semua saya ingin kembangkan mereka. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Ini kembali kepada karakter, kepada pelaku UMKM itu. Jadi kalau di DPR, memang kita bukan ruang kita untuk mengomongkan, karena kita punya tupoksi itu bukan seperti itu dia. Ada tupoksinya, ada bidang-bidangnya untuk pengembang UMKM. Tapi tanpa di DPR sebelumnya, saya sudah mencoba untuk mengembangkan sayap usaha saya itu. Para pemuda-pemuda yang mau berusaha, ya, saya berikan modal mereka, saya support mereka. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Ya. Tapi mungkin tidak Pak, seorang legislatif memberikan saran mungkin ke pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan UMKM. Mungkin tidak, mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Karena sampai hari ini, tahun 2018 pertama kali saya datang dulu, saya ingin buka satu usaha kecil. Itu saya terkendala soal surat izin usaha mikro dan kecil. Kan itu di IUMK ya. Izin usaha mikro dan kecil. Ternyata di Luwu belum ada pelayanan itu. Ketika saya ngurus harusnya kan kalau di aturannya menurut undang-undang yang saya lupa undang-undangnya. Harusnya kan kita dipermudah, UMKM itu dipermudah karena ada programnya pemerintah pusat kan. Jadi kayak pengurusan izin UMK itu cukup ke kelurahan, dikeluarkan izin usaha mikro dan kecil. Tapi ternyata waktu ke kelurahan mereka belum paham soal UMK. Nah,
Apa yang salah? Ya. Jadi alhamdulillah ya, sekali lagi ini sangat kena karena saya juga punya basic awal seperti ini. Saya ingat ketika dulu saya bekerja di Bank BRI, saya pernah menangani yang namanya pengembangan usaha kecil dan koperasi, PUKK. Oke. Ya, itu adalah bagian daripada ya profit dari bank maupun BUMN itu diperuntukkan untuk usaha-usaha kecil dan menengah. Oke, program dari BRI berarti. Iya, waktu itu saya pernah menangani itu. Oke. Syarat untuk mendapatkan bantuan saat itu cuma sangat mudah. Ya. Dia harus berikan nggak perlu kasih dia jaminan, ya. Tapi dia cukup mendapatkan surat keterangan dari kelurahan Oke. bahwa dia punya usaha, Oh. beralamatkan ini, kita langsung tinjau lokasi, kita usahanya, kita berikan dengan modal yang terbatas tapi bunga yang sangat rendah. Iya. Ya, Kalau saat ini kan ada KUR namanya ya, mungkin ya kur ya, iya. Tapi kan bukan hanya sekedar soal modal usaha Iya. yang kita pikirkan sebagai calon pengusaha. Aja. Ada kenyamanan tentang hukum. Ya. Izin kan melindungi si pemilik usaha. Betul, iya. Sedangkan surat keterangan yang dilahirkan oleh kelurahan itu tidak punya kekuatan hukum Ya. untuk melindungi si pemilik usaha dan usahanya gitu. Kan beda dengan surat izin yang memang akhirnya dia jadi legalitas legalitas si formal kita. pengusaha sekaligus terdata pada kelurahan dan dinas koperasi sehingga ketika ada pelatihan yang tentu dibutuhkan sama pengusaha-pengusaha ini, pelatihan ataupun bantuan, mereka ada dalam database pemerintah gitu kan. Ya. Apa salahnya kita untuk Jadi sebenarnya ini juga harusnya menjadi sebagai perhatian serius pemerintah. ya itu dia kan maksudnya. Karena hari ini bahwa kekuatan ekonomi kita Ya. itu ada pengembangan usaha-usaha mikro. Ya. Kekuatan sendi-sendi ekonomi daerah itu ada pada pengusaha-pengusaha kecil. Kenapa saya katakan demikian? Ya. Karena kalau pengusaha makro ketika dia tumbang itu selesai semuanya. Oke. Tapi mikro ini kita kenal kan, makanya kenapa Bapak Muhammad Atta sebagai Bapak Koperasi. Karena kita ketahui bahwa kekuatan ekonomi ada pada koperasi ini. Nah, kita tahu koperasi ini kan segmennya kan kepada pengusaha-pengusaha kecil. Ya sebagaimana hari ini yang kita saksikan. Ini harusnya pemerintah memberikan ruang kepada mereka. Di antaranya adalah satu, menciptakan suasana usaha yang kondusif. Benar. Yang kedua, ya, tempat-tempat yang mereka tempati selama tidak mengganggu, ya, roda, transportasi dan sebagainya, tidak mengganggu, ya, ketertiban masyarakat, tidak mengambil hak-hak para pengguna jalan. Itu saya kira pemerintah harus justru mensupport mereka. Ya. Saya kira itu paling penting. Ada? Baik tadi. Iya, bagaimana? Ini Sultan Asih Basarita ini. Masuk di kaca. Ah. Jadi isu-isu website atau kegiatan dari Bapak apa dulu? Mau naik ke Provinsi. ya ke Ah. provinsi. Itu terobosan apa yang akan Bapak lakukan untuk bisa apa agar Kabupaten Banggai ini lebih Nah, Rencana kebijakan mungkin ya? Kebijakan apa nanti yang akan Kakanda ambil ya setelah terobosan apa yang akan dibuat Oke, untuk Kabupaten Banggai ya? ya, Banggai bersaudara berarti? Karena tanggung jawabnya Kanda setelah ada di provinsi nanti bukan cuma Kabupaten Banggai. ya. ya Jadi saya kira begini. karena Tiga Banggai bersaudara. Nah, kita bilanglah Banggai bersaudara lah Ya, ya. Banggai bersaudara. Karena bagaimanapun embrio lahirnya Banggai itu kan dari sini semuanya Ya, kan. benar. Jadi kita mengatakan Banggai bersaudara itu saya kira lebih enak kita dengar Banggai bersaudara. Dan kita memang bersaudara. Ya. Jadi kalau masalah kebijakan sekali lagi pertama saya secara pribadi saya tidak akan mengatakan saya berani mengambil kebijakan. Kenapa? Karena ini dulu kita luruskan bahwa di DPR itu adalah kolektif kolegial. Ya. Artinya apa yang ada dalam pikiran saya ketika saya mau tuangkan menyangkut masalah kebijakan-kebijakan di dalam itu saya harus berhadapan dengan semua anggota dewan. Tapi paling tidak satu hal yang harus kita pikirkan dulu,
bahwa politik ini ada menjadi sebuah kebutuhan. Ya. Karena politik ini sangat memberikan dampak yang besar terhadap baik itu segmen usaha, segmen agama dan sebagainya. Ini politik sangat besar. Benar. Nah sekarang terobosan yang saya lakukan adalah bagaimana kemudian menciptakan suasana yang politik sehat. Politik sehat adalah politik yang jauh dari caci maki, politik yang jauh dari namanya money politik transaksional. Ini harus kita. Dan ini akan menjadi sebagai sebuah terobosan saya untuk bagaimana kemudian politik yang berbau transaksional ini bisa berkurang. Oke. Ya. Itu adalah menjadi salah satu, sehingga kemudian ketika politik ini jauh atau berkurang transaksional, sama dengan kita membuka ruang-ruang berupa pemuda. Iya. Ya. Artinya mungkin kalau saya simpulkan secara ringan, Anda berharap praktis yang sehat melahirkan sistem yang baik. Baik, saya kira seperti itu. Gitu. Ya. Mungkin Kakandaku, Piton. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Biasa aja. Saya karena ingin bertanya, tapi ini konsepnya di luar UMKM. Tidak masalah. Karena dari tadi pertama saya datang, saya sudah lihat ada pamflet di sini mengenai lingkungan lah. Ya. Saya sedikit agak curhat juga sih, sedikit memberikan pertanyaan juga untuk Anda. Mengenai perusahaan yang berkembang di daerah Kabupaten Banggai ini, Anda. Pertanyaannya saya karena apa tindakan yang dilakukan dalam hal untuk mempertegas mengenai izin tambang sama amdalnya itu? Karena contoh kasus kan dari kemarin di rumah saya itu sekitaran ada 7 jam itu saya hitung, ketika pas di 7 jam lebih banjir bandang datang. Nah, saya dan teman-teman saya itu melakukan satu aksi bahwa di samping pengolahan sumber daya alam, harusnya dari pihak perusahaan juga itu memperhatikan atau menanam kembali apa yang sudah digeruk. Jadi pertanyaannya saya kan, apa tindakan tegas dalam hal mensiasati atau dalam hal apa namanya ini supaya lebih fleksibel lagi bahasanya, agar kemudian dampak lingkungan itu tidak berdampak langsung ke masyarakat. Iya, terima kasih. Ya, yang merugikan masyarakat begitu, no? Iya, karena kemarin kan di daerah Bunta itu, di Kelurahan Kalaka, itu kan rumah saya itu ambruk. Saya ukur kemarin ambruk itu 2,5 meter. Kamar kakak saya yang terjadi korban. Cuma itu saja sih saya minta karena saya perwakilan suara dari Kecamatan Bunta kan. Ada kebijakan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya kira sudah menjadi isu nasional ya, masalah tambang. Kita kita bicara nasional lah ya. Iya. Kemudian kita bicara sampai ke tingkat linear yang paling rendah di kabupaten kita. Kita banyak belajar ya bahwa di balik eksploitasi alam yang dilakukan oleh para pengusaha-pengusaha besar yang hari ini katanya tambang bisa mencerahkan, bisa memberikan dampak sosial ekonomi yang meningkat kepada masyarakat sekitar ya. Kalau itu orientasinya, saya kira kita sepakat menerima itu barang. Cuman yang menjadi kendala hari ini adalah pengawasan terhadap AMDAL itu. Bahkan kemudian tidak sedikit tambang-tambang hari ini itu menjadi petaka bagi masyarakat sekitar. Ya, kita hari ini kita lihat kan bagaimana di wilayah Huhak misalnya banjir bandang. Ya. Kemudian keluhan-keluhan masyarakat di Siuna tentang area persawahan mereka yang tidak bisa lagi digarap karena sudah yang tadinya airnya bersih menjadi keruh karena tambang. Saya kira ini pemerintah harus bisa memberikan sebuah perlindungan terhadap hak-hak rakyat, hak-hak rakyat. Ya. Artinya kalau kemudian hal ini bisa berdampak buruk terhadap lingkungan,
maka sebaiknya kita mengusul kepada pemerintah daerah untuk mempertimbangkan ini kelangsungan dari tambang ini. Ya, karena ini dampaknya panjang nanti. Bisa bayangkan misalnya persawahan yang tadinya bisa produktif, Ya. kemudian menjadi lahan yang tidak produktif lagi. Ini kan akan merugikan daerah kita, merugikan masyarakat. Padahalnya secara global nasional kita akan mengalami kekurangan pangan. Kita paling hanya bisa mengusulkan kepada pemerintah untuk mengawasi dari ketat, memperketat dalam hal izin tambang. Sebelum beroperasi diperjelas dulu dia punya Ya. langkah-langkah dalam arti masalah amdalnya ini kan, sehingga ketika dia beroperasi bisa ditahu bahwa ketika dia membuang limbah itu tidak sampai ke lahan masyarakat. Tapi apakah pemerintah mampu bertindak tegas begitu terhadap perusahaan-perusahaan tambang? Karena sepertinya kekuatan ekonomi yang ada di tambang itu terlalu besar gitu. Apakah itu mempengaruhi? Kita berharaplah, Ya. paling tidak kita akan menyuarakan itu. Ya, Ya, artinya Kanda mendukung teman-teman untuk terus sangat mendukung. melindungi lingkungan. Insya Allah seperti itu. Ya. Ada lagi Kanda? Yang dari Bunta jauh sekali. Kayaknya ada lagi. Bagaimana Putri? Ada lagi Putri? Ya, Ah, ada lagi. iya. Ini Ini soal bagaimana tanggapannya Bapak untuk ini soal pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kepala Burung. Kepala Burung, ya. Masih kurang tersentuh, masih ada yang kurang tersentuh. Itu bagaimana aksesnya? Memang ya kita harus jujur, Kepala Burung ini bukan hanya Kepala Burung. Ya, kalau kita bicara Banggai Darat, ya Kepala Burung itu menjadi daerah yang sangat minim sarana transportasi jalannya. Ya, kita masuk ke wilayah Pangkalan Sean untuk tembus sampai ke Balantak Utara itu, masya Allah. Ya, kalau cuma oto-oto yang orang bilang yang ban-ban kacili jangan ke sana. Ya, mau Tagantong, bukan Tamudung, setiap jalan ya Tagantong dia. Apalagi orang naik Ya. Vespa kan? Jalan yang Karena memang sangat sampai hari ini sentuhannya. Tapi alhamdulillah kita bersyukur di tahun 2023 ini progres untuk perbaikan jalan sudah cukup kelihatan. Sudah Ya, kemarin juga alhamdulillah juga ya ketua kami dari wilayah Pak Nur Hafid ya yang hari ini menjadi Alek DPR RI provinsi DPR RI ya di Dapil 5. Beliau kemarin sempat mengelontorkan usulan beliau dalam poker beliau ya, itu wilayah jalan dari Balanta ke Bode Bakal ya, kurang lebih kalau saya nggak keliru itu kurang lebih sekitar 74 ya 40 pokoknya alhamdulillah hari ini sudah mulai dikerjakan. ya, eksekusi sudah mulai action ya. Ini tentu menjadi sebuah harapan baru, insya Allah wilayah Kepala Burung sudah akan mendapatkan sarana jalan yang cukup maksimal. Nah, soalnya saya orang sana juga. cocok ya. Oke. Kalaupun misalnya masih ada yang belum mampu terpenuhi mungkin karena anggarannya, mudah-mudahan dengan izin Allah, kalau Allah mengizinkan kita di provinsi, kita akan bahu-membahu dengan teman-teman Alek yang dari Banggai Bersaudara yang kemarin cuma 8 akan bertambah menjadi 10. Mudah-mudahan kekuatan 10 ini bisa mampu untuk memperjuangkan aspirasi masa kita. Ini di Banggai Laut pun demikian, Banggai Kepulauan pun demikian. Ya, jalan lingkar Mansamat itu sampai hari ini saya ingat, saya masih bekerja BRI dulu, itu masih begitu-begitu jalannya. Ini juga saya kira juga harus menjadi perhatian. Ya, mudah-mudahan, insya Allah lagi-lagi, ya kalau memang Allah berkehendak siapa yang jadi antara kami 10 yang ke sana, ya kalau Allah berkehendak saya, maka saya dengan teman-teman yang lain akan untuk berusaha terus menekan pihak pemerintah provinsi untuk memberikan sarana jalan ke wilayah Ya, yang karena bersangkutan. sangat berpengaruh buat produktivitas Ya. masyarakat. Dan insya Allah itu kita akan perlihatkan kepada Helek bahwa kita berjuang. Ya, tentu nanti kita harus mempublish perjuangan-perjuangan kita di sana sehingga masyarakat Banggai Bersama mengetahui bahwa kita di sana itu benar-benar eksis untuk memperjuangkan masyarakat di Banggai Bersaudara. Adakah lagi pertanyaan? Kalau tidak ada saya ingin
Kalau sote ada, saya ingin satu pertanyaan pamungkas untuk menutup ini sesi. Nah, Oh ada? Oh ada. Sila. Ada mic tadi? Tunggu dulu Didit, ada mic supaya tarik kami bareng. Ini teman juga Kanda. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakanda saya Didit Iya. Kurniawan. Kebetulan saya senang bermain di alam bebas. Saya senang pariwisata. Iya. Alhamdulillah saya sudah traveling, explore banyak di luar kota sana yang saya lihat. Dan saya salah satu penggerak anak muda juga, bisa saya bilang seperti itu. Dia konyol bilang. Iya, saya dari konyol. Iya. Iya, pasti. Jadi sebelum lanjut, The Konyol itu Kanda yang bikin tiap Agustus upacara di gunung. Jadi teman-teman ini mungkin Kanda bisa kapan 16-an, 17 Agustus di sana sama-sama The Konyol. Iya. Lanjut, Dit. Ya, berbicara banggai bersaudara, 3 kebetulan Dapil Kakanda ya kalau tidak salah ya, karena Insya Allah, iya. baliho saya lihat. Saya mau bertanya apa, simpel saja sebenarnya, apa formula, karena tadi berbicara jalan pasti include semua itu Iya. dalam wisata. Apa formula yang paling efektif menurut Bapak tentang mengangkat pariwisata yang ada di 3 banggai bersaudara? Dan saya pikir pariwisata saat ini di 3 banggai bersaudara ini lagi viralnya. Apa sih formula yang tepat untuk bisa kasih connect 3 banggai bersaudara ini? Pariwisatanya bisa jadi ikon. ikon. Nah, Itu saja sih sebenarnya. Destinasi wisata ya. Destinasi wisata, karena banyak sekali destinasi wisata di Kita sini punya yang banyak potensi tapi tidak banyak diperhatikan. potensi tapi tidak diperhatikan. Ya, tidak terawat. Contoh kecil, Paisupuk itu rame Iya. sekali. Tapi Subuk sebelah punya. Oh iya, Kanda juga ya. Karena Iya. memang Iya, Kanda punya juga ya. dapilnya kan Iya. dan saya bukan anak banggai, saya anak banggai bersaudara. banggai bersaudara, Tapi saya cinta tiga-tiga. terbaik Sih. memang di The Konyol. Luar biasa ini. Jadi apa namanya, kayak ini Paisupuk sudah viral sekali, tapi lihatlah kondisi masyarakat di sana. Iya. Oke. Warung makan saya tiap hari pernah buka, Penginapan. akses mau ke sana susah sekali, Ya, masih mahal sekali untuk penyeberang. dan masih mahal. Ke Pulau Dua, Iya. ke mana? Ke Banggai Laut apa ya? Ada di sana Banggai Laut Banggai apa? Laut, Pasir Putih apa namanya itu? Oh iya. Oyama, Oyama ya, Pantai Oyama. Pulau Ubur-ubur. Itu terbaik memang. Kasihan, karena saya sudah pernah ekspor ke sana semua. Yang saya riskan dan Tanggung ya. iya, Sedangkan masyarakat pun tak punya modal untuk membangun itu ya. masyarakat pun tak punya modal, tak punya literasi untuk Ya. mengembangkan pariwisata. Masa UGM yang Oh iya, sementara kita KKN punya kemarin. kampus di sini. Kita orang punya Unismu, Untika. Iya. Saya dari Unismu, saya cuma bisa menjangkau Kabupaten Banggai. Hari ini saya berbuat di Kabupaten Banggai. Tapi kalau untuk mempublikasi, saya publikasi semua. Saya mensupport segala bentuk kegiatan anak muda, dan saya terlibat juga di dalam situ. Dan sekaligus saya memperkenalkan, tanggal 16 nanti ada kegiatan 17 Agustus yang kita proklamirkan di Desa Taman Wisata Padang Bola, Lenye. Alhamdulillah sudah tahun ketiga kegiatan saya, dan saya akan terus berbuat kegiatan di alam, bukan di kota, karena sudah terlalu bising saya di kota, jadi saya akan ke alam. Terima kasih Kanda. Terima kasih Adindaku. Bawa pulang saya, Dit. Jadi ini pamungkas ini masalah wisata. Jadi begini, kemarin kami juga sempat ketika saya masih DPRD Banggai, kita sempat melangsungkan perjalanan ke daerah Yogyakarta. Ya, kami kunjungan ke Dinas Pariwisata Yogyakarta. Nah, harusnya kita banyak belajar kepada daerah-daerah yang sudah sukses dalam hal pengembangan pariwisata. Ya. Salah satu yang menarik kemarin ketika kami dengar di Yogyakarta, bahwa pemerintah Yogyakarta itu menggait pihak ketiga. Jadi pihak ketiga itu dipanggil, ya kalau pihak ketiga tentu kan investor ya, yang berkompeten di bidangnya pariwisata. Tahun-tahun pertama itu mereka belum mengambil keuntungan. Jadi rakyat semua dilibatkan di situ.
Jadi rakyat itu belum boleh dipungut. Ada segmen, ada istilahnya dia punya rentang waktu, range waktu sebelum masa itu diambil pungutan. Jadi range waktu itu mereka diberikan kesempatan untuk menjual ini, menjual ke entah kita domestik maupun internasional. Nah, ini saya kira harusnya ya, tugas-tugas pemerintah daerah, utamanya di bidang pariwisata, dinas pariwisata, itu harus belajar kepada daerah-daerah yang sudah berhasil pariwisatanya. Wakatobi misalnya, ya, Yogyakarta. Ini daerah-daerah yang hari ini justru menjadi tujuan utama dunia untuk berkunjung ke sana. Karena apa? Pemerintahnya tadi itu konsepnya. Harusnya kita duduk seperti itu. Ya. Kita bicara Paisupok. Ya. Pemerintah bangkit itu harus mampu melahirkan investor, jangan dikelola oleh pemerintah. Ya. Jadi berikan kepada investor mengelola, sebagaimana Yogyakarta kemarin. Itu sehingga kemudian ketika sudah kelihatan sudah mulai ini, baru pemerintah menerapkan pajak perhotelan dan pariwisata. Disitulah kemudian tinggal orang sudah mengenal ini. Ya, kita bersyukur juga hari ini untuk Paisupok, ya, dan beberapa tempat lainnya. Kita mungkin kenal, kita punya Adinda Acok, ya, Akina Koji itu beliau hari ini sudah sering membuat film-film terhadap wisata kita. Tapi beliau temannya apa? Main solo istilahnya. Iya. Betul-betul murni sebagai seorang anak muda yang ingin memperkenalkan destinasi wisata Kabupaten Banggai Bersaudara ini ke internasional. Iya. Lagi-lagi tadi pemerintah kita harusnya memberikan ruang kepada atau memanggil pihak ketiga agar destinasi wisata ini bisa dijual ke internasional dan domestik. Tentu tadi itu murah tapi meriah. Karena saya kemarin 1 bulan di Jogja sebelum Lebaran. Saya 1 bulan di Mike. Saya bilang pegang Mike saja dulu. Rekap. Oh boleh ya. Kemarin saya 1 bulan di Jogja. Alhamdulillah ada beberapa sampai Magelang saya kunjungi. Saya naik gunung. Jadi jalan mau naik gunung itu ada 4. Ini naik gunung. Ada 4 desa tempat masuknya. 4 jalur. Jalurnya. Saya lewat jalur Suwanting. Itu desa Suwanting. Satu desa itu kompak. Mereka hampir semua rumah itu dijadikan base camp. Base campnya gratis. Tapi mereka di dalamnya jualan apa semua. Akhirnya saya bilang perekonomiannya jalan. Kayak bisa dibuat di Paisupok untuk rumah-rumah warga itu bisa ditempati bisa. Tapi literasi edukasinya saya rasa itu dari pihak legislatif sama eksekutif yang paling mengerti tentang persoalan yang begituan. Karena saya pikir di sana pemerintah juga terjun langsung dan diangkat pajak dari desa itu. Kedua, saya di Jogja. Saya kemah di pinggir kuala. Kalau di Jogja dibilang sungai. Kalau di sini kita kenal kuala. Masih bagus kuala Jole ketimbang di sana. Tapi ramainya minta ampun. Saya bilang apa yang membedakan ini? Masih bagus itu kuala dari Kelapa 2 sampai Jole. Masih bagus sekali. Soal airnya. Dan wisatanya. Kalau lokasinya? Mungkin itu. Tapi saya rasa lebih bagus. Air jatuh piala bagus. Ketimbang di sana. Sana coklat warnanya. Tapi ramenya minta ampun. Saya bilang apa yang beda sama kita orang di kota ini? Nah, mungkin yang dimaksudnya Taman Satu ini adalah peran pemerintah membangun kesadarannya masyarakat mungkin di tempat wisata objek wisata. Kesadaran dan skill mungkin, bukan cuma sekedar kesadaran membangun. Kayaknya pernah dilakukan juga pemerintah daerah. Salah satunya tentang kebersihan. Cuman kalau mau disinggung ada dikira nanti kampanye. Saya tidak persoalkan mau ada, kita sebut saja merek Pinasa apapun dari persoalan. Itu program bagus. Karena selama saya bikin kegiatan juga tidak pernah disupportnya pemerintah. Iya. Sudah 3 tahun saya bikin kegiatan ini. Itu saya curhat. Tidak pernah disupportnya pemerintah. Tidak, karena ini keresahannya anak muda. Kalau bukan kita yang membuat siapa lagi?
Tidak mungkin Kakanda yang mau turun buat kegiatan ketua panitia apa semua tuh. Nggak pernah undang Kanda tidak Apa? di 17 Agustus. Siap. Tapi saya rasa saya punya publikasi sampai masuk tembus soal Palu, media luar yang angkat ketimbang media-media lokal. Tapi Kanda saya cek Fangge. Kan Kanda sebagai eksekutif. Kita orang ini cuma masyarakat biasa. Legislatif. Baik ya. Jadi saya pikir apa ya, literasi apa yang tidak pernah sampai ke masyarakat-masyarakat yang di sekitaran tempat wisata itu, sampai mereka tidak sadar akan oh ini wisata yang bagus, kita harus berbuat apa di situ. Karena kalau kita orang yang mau pergi edukasi, ya saya cuma bisa Ya, Kabupaten Banggai. Baik. tapi memang Karena saya tidak Kanda, saya tidak dianggarkan oleh negara untuk itu. ya. Memang Kanda Kitrong ini kekurangan literasi memang. Kitrong minim literasi di Kabupaten Banggai. Toko buku pun tidak ada. Ya. Ya. Makanya alhamdulillah ada Kanda ini narasi buku yang berjuang di situ. Mungkin Kanda juga bisa tambahkan itu soal yang Didit curhat tadi kan. Jadi begini, sekali lagi saya bilang bahwa memang ini peran aktif pemerintah. Ya. Eksekutif itu menjadi eksekutor terhadap kebijakan. Oke. DPRD itu tujuannya adalah mengusulkan kepada pemerintah daerah. Lagi-lagi bahwa kreativitas pemerintah daerah untuk mampu menarik wisatawan lokal maupun luar itu saya kira sangat ditentukan oleh dinas yang bersangkutan. Nah, tadi itu sebenarnya kita belajar dari daerah-daerah yang sukses. Kenapa kemudian mereka mampu membuat daerah mereka sukses? Kita bicara, maksudnya jauh, kita bicara yang terdekat, misalnya hari ini Ampana. Nah, Ampana kenapa mampu menjual togean? Itu menjadi sebagai sebuah sarana pariwisata yang sampai tembus ke internasional. Ini saya kira dulu yang kita harus belajar. Rupanya setelah saya mencoba menganalisa ketika kami kalau kunjungi kemarin, itulah mereka betul-betul serius menanganinya. Tadi itu bagaimana? Mengundang pihak ketiga, kemudian melibatkan peran serta masyarakat. Hari ini kita diluhkan banyak, kemarin dibuka beberapa tempat, tapi habis dibuka selesai. Kenapa? Karena tadi itu masyarakat itu adalah tidak mendapatkan support yang maksimal agar kemudian sarana-sarana di sekitar tadi bilang kan, di Jawa saya juga sering ke Jawa. Saya kalau ke Jawa sering diajak keluarga untuk kita pergi rekreasi ke tempat-tempat. Saya karena perhatikan tuh, ini kita di Luk lebih hebat daripada mereka sebenarnya tempat-tempatnya. Tebulah misalnya kalau kita pindah di Salodik, ya. Di Jawa sana kan ada juga beberapa tempat pinus. Di Jawa Barat yang sempat saya datangi, yang kemudian ada bikin macam balon-balon udara yang saya cuma datang, cuma seperti ini. Tapi manusia luar biasa itu full. Nah, inilah pandainya orang bilang kalau di sistem dagang ya, marketing itu adalah bagaimana membuat yang kita jual itu tidak terlalu tapi kemudian orang penasaran dengan jualan kita. Para wisata menentukan. Makanya dinas pariwisata harus benar-benar memaksimalkan kinerjanya. Artinya investor yang dibutuhkan adalah bukan cuma sekedar investor yang kuat terhadap modal ekonomi ya. Well, tapi dia pandai memasarkan. Iya. Ya. Dia punya pengetahuan tentang pengetahuan tentang pariwisata itu sendiri. Ya. Jadi Kakanda, saya mau menyampaikan pesan sedikit sama Kakanda. Insya Allah kalau Kakanda jadi maupun tidak, kita berbeda bentuk perjuangan. Kakanda lewat jalur dalam, kita orang lewat jalur luar. Ya. Saya suka ini barang. Pada dasarnya gunakan fungsi legislatif sehabis betul kalau semaksimal mungkin. Dalam artian dikasih 100 fungsinya, 100 itu digunakan. Kalaupun insya Allah jadi Tuhan ridho dengan jabatan yang nanti diberikan tanggung jawab. Amin ya rabbal alamin. Tolong dipres itu kepala-kepala dinas yang menyangkut di pariwisata. Sumadenda amin. Untuk bisa lebih maksimal dorong menjalankan dorong petugas. Karena saya pikir legislatif tidak bisa ambil keputusan. Iya. Tapi bisa menekan. Dan dorong harus dengar karena dorong bekerja melalui dari wakil rakyat bekerja melalui dari suara rakyat. Terima kasih Kakanda. Terima kasih. Mungkin sedikit saya itu. Terima kasih lagi sekali lagi.
adakah lagi? Habis? Hah? Oh iya, habis ya? Sudah ada lagi mau tanya ya? Jadi, satu pertanyaan terakhir ini. Saya rasa ini yang paling harus saya berikan waktu buat Anda menjelaskan sepanjang mungkin, tidak apa-apa ini. Iya. Jadi, beri kami alasan kenapa harus memilih Kanda, harus mempercayakan hak suaranya orang untuk Kanda. Apa visi misinya Kanda buat orang? Baik, ini untuk pemuda ya. Kenapa kemudian saya sangat berharap pemuda Kabupaten Banggai dan Banggai Laut serta Banggai Kepulauan itu bisa bangkit, adalah bahwa harapan saya ke depannya, saya ingin membuka ruang buat generasi-generasi muda di politik ya. Kita sudah bersyukur hari ini bahwa banyak politisi-politisi muda yang maju ke ajang kompetisi di legislatif daerah dan provinsi. Kita juga melihat bahwa hari ini banyak kades-kades muda ya, bahkan kades-kades hari ini didominasi oleh para pemuda. Saya lebih menekankan kepada pemuda bahwa pemuda ini menjadi ujung tombak keberhasilan sebuah bangsa dan daerah. Kalau pemuda hari ini baik, ke depan daerah kita akan semakin baik. Kalau pemuda hari ini kita berpikirnya tidak baik, maka hasilnya pun ke depan tidak akan baik. Nah, di bidang politik, suatu hal yang menjadi substansi dan keinginan terbesar saya adalah tadi itu, bagaimana generasi-generasi muda kita ini, contohnya kita punya di semua samping-samping ya. Saya yakin bahwa kita punya potensi yang sama. Masing-masing kita ini Allah berikan kelebihan. Ya. Ada yang senang ke politik, ada yang tidak senang ke politik. Ada yang senang ke politik, dia punya kemampuan, ya, integritasnya baik, akhlaknya baik. Tetapi karena dia tidak punya ini, modal, karena kita tahu bahwa politik ini adalah butuh modal besar. Ini bagaimana kemudian kita meminimalisir ya, agar ruang-ruang ini juga terbuka dan adil. Politik itu kan menjadi sesuatu yang mahal, tapi bisa menjadi murah karena partisipasi masyarakat full untuk masuk ke ruang-ruang itu. Ya, satu hal yang mungkin unik saya lakukan kemarin. Ya, saya ketika saya duduk kemarin, ya, ini mungkin menjadi sebagai sebuah pesan moral buat kita semua, generasi muda dan siapapun yang mendengar apa yang kita bicarakan hari ini. Di saat kita jadi satu hal, jangan pernah sekali-kali kita ada dendam politik. Ya. Kegagalan dalam politik adalah karena kita punya dendam politik. Dalam bahasa Al-Quran, ya, surah Al-Maidah apalagi begini, wala syana'nu qaumin alla ala ta'dilu. Jangan karena kalian punya kebencian, ketidaksukaan terhadap suatu golongan, suatu kaum, membuat kamu tidak mampu berlaku adil. Artinya adalah sebagai seorang politisi, dan ini akan membuka ruang. Ketika kita mampu berlaku adil kepada siapapun, bahkan yang tidak memilih kita sekalipun, kita bantu, kita perhatikan, ini akan menjadi sarana untuk memangkas yang namanya money politik tadi. Ya. Dan alhamdulillah kemarin di dapil saya, walaupun belum maksimal, saya katakan belum maksimal, masih jauh dari kata maksimal, tetapi saya mencoba untuk menghadirkan diri saya, karena niat saya tadi adalah edukasi politik kepada masyarakat, bahwa orang yang kita pilih, orang yang kita tidak pilih kemarin, justru hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita, peduli dengan keadaan kita, peduli dengan kondisi kita. Nah, praktis ini akan mampu merubah stigma berpikir mereka bahwa rupanya uang bukan menjadi penentu dalam hal pilihan, sehingga kemudian berpikir bahwa oh rupanya orang yang tidak memberi kepada kita uang itu justru bisa lebih maksimal bekerja karena dia tidak punya beban terhadap uang tadi. Tanda kutip, kita sering dengar kalau politik diukur dengan uang, dia tidak akan bekerja maksimal, karena dia akan berpikir bagaimana mengembalikan uang yang telah saya keluarkan dengan jumlah yang begitu besar. Maka konsentrasinya adalah dia akan menjadi seorang pedagang yang terselubung. Ya, ini pedagang. Jadi Kebijakan. konsep yang saya akan lakukan ke depan adalah bagaimana menghadirkan diri kita. Sebagaimana sudah lakukan kemarin, saya akan maksimalkan yang sudah baik, yang tidak baik kita tinggalkan. Ini sedikit closing statement saya bahwa kaitannya yang tadi. Ya. Kalau Allah mengizinkan saya duduk, maka standar keberhasilan saya nanti, ini untuk saya, bukan orang lain ya.
Saya akan mengatakan saya berhasil kalau saya mampu melahirkan kader-kader generasi muda untuk duduk di parlemen. Oke. Ya. Artinya bahwa saya harus punya kader. Dan kader ini harus saya ajak mendampingi saya, pendapilnya, Ya. itu sejak saya dilantik. Kader berkualitas ya. Kader yang berkualitas. Iya. Sekali lagi tekan, saya akan mengatakan saya berhasil di parlemen nanti, kalau memang saya duduk ya, Iya. manakala saya mampu melahirkan kader-kader muda yang berkualitas untuk duduk di parlemen, baik Banggai Darat, Banggai Laut maupun Banggai Kepulauan. Tapi kalau saya tidak mampu, berarti saya katakan saya tidak bekerja, saya gagal. Oke. Ya, dan saya akan mundur secara terhormat. Artinya Kanda juga siap mundur kalau memang ternyata gagal. Saya mengatakan kalau saya gagal, saya tidak mampu melahirkan kader-kader yang untuk duduk di parlemen, maka berarti saya katakan saya gagal. Oke. Dan orang semua Ya. yang punya hak suara menjadi hakim. Jadi pengawas buat Kanda dan mengingatkan Kanda untuk tetap Insya istiqomah Allah. pada Amin. kebaikan. Ya tadi. Rabbal Alamin. Terima kasih Kanda so ikut Kopdar. Sama-sama. Untuk perihal daerah, terima kasih Putri, terima kasih teman-teman peserta Kopdar. Semoga dapat lagi di Kopdar selanjutnya orang di Jambacot. Di area ya. Kopdar di Ya. area support by Jambacot. Thank you. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dinda. Terima kasih Kanda. Sukses. Di rumahnya dulu. Subscribe Jam Bacot.